Shalom untuk kita semua, dan shalom untuk pembimbing yaitu Sir S. Hutagalung, dan shalom untuk Ketua Penguji 1 Sir Alvin Hendricks, dan shalom juga kepada Pendeta atau Sir R. Tabarat. Pada saat ini saya selaku mahasiswa filsafat di usia lingga yang pada sore hari ini akan menyampaikan presentasi saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Kerohanian Terhadap Cara Berpakaian Anak-anak dan Remaja dalam Perbaktian di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 DKI Jakarta Jemaat Kalimalang berdasarkan 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Di bagian pertama, kita bisa melihat melalui identifikasi masalah yang berada di bab 1. Yang pertama adalah, apakah hubungannya cara berpakaian terhadap pertumbuhan iman? Lalu yang kedua, apakah tindakan yang akan dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-anak sejak dini dan anak remaja? Yang ketiga, apakah penampilan dalam berpakaian menunjukkan kerohanian seseorang? Dan yang keempat adalah, apakah yang menjadi standar dalam berpakaian dalam beribadah? Dan yang menjadi batasan masalahnya adalah, penulisan skripsi ini dilakukan berdasarkan identifikasi masalah. Maka penulis membatasi pokok permasalahan hanya beberapa topik yang berada di bawah ini. Yang pertama adalah, apakah hubungan berpakaian dengan pertumbuhan iman? Lalu yang kedua, apakah penampilan dalam berpakaian menunjukkan kerohanian seseorang? Dan yang ketiga adalah, apakah yang menjadi standar dalam berpakaian beribadah? Kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian, pengembangan instrumen, dan bentuk pernyataan positif atau favorable, atau kita bisa melihat alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang diawali dari sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Dan yang menjadi analisa data pada saat ini adalah rangkuman hasil validasi kuesioner. Pada awal terdapat 20 butir pertanyaan. Kuesioner yang valid karena memenuhi kriteria nilai signifikan, yaitu nilai R hitung harus lebih besar daripada nilai R tabel lebih besar 0,306. Jika jumlah responden sebanyak 30. Terdapat 3 butir pernyataan kuesioner yang telah dihapus karena tidak memenuhi standar kriteria nilai signifikan atau nilainya lebih kecil dari R tabel 0,306. Dan ini adalah hasil validasi angket, yang dimana hasil daripada R hitung dari setiap pernyataan dari 1 sampai yang ke-10, lalu yang 11 sampai yang ke-17 menunjukkan suatu pernyataan yang valid. Kita masuk ke bab yang keempat, yaitu jumlah responden per jenis kelamin. Tabel yang pertama. Jenis kelamin yang tercatat atau tersimpan di data saya adalah laki-laki berjumlah 16 orang, lalu perempuan berjumlah 14 orang. Total seluruhnya adalah 30. Persentase jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 53% dengan jumlah responden sebanyak 16 orang. Persentase jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan sebesar 47 dengan jumlah responden sebanyak 14 orang. Jumlah responden per pekerjaan, tabel 4.2. Pekerjaan itu ialah swasta, pelajar, ibu rumah tangga. Swasta berjumlah 16 orang, pelajar 10 orang, ibu rumah tangga 4 orang. Total seluruhnya 30.
Jumlah responden yang memiliki pekerjaan swasta sebesar 54% dengan jumlah responden sebanyak 16 orang. Jumlah responden sebagai pelajar sebesar 33% dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Dan jumlah responden memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga adalah sebesar 13% dengan jumlah responden sebanyak 4 orang. Tabel 4.3, jumlah responden per usia. 50 ke atas, 25 sampai 50 tahun, di bawah 25 tahun, dan total keseluruhannya 30 orang. Dari 50 ke atas 5 orang, 25 sampai 50 tahun ke atas 15 orang, di bawah 25 tahun 10 orang. Jumlah responden berusia 50 tahun ke atas sebesar 17 orang dengan jumlah responden sebanyak 5 orang. Jumlah responden berusia 25 sampai 50 tahun sebesar 50% dengan jumlah responden sebanyak 15 orang. Dan jumlah responden berusia di bawah 25 tahun sebesar 33% dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Tabel 4.4, jumlah responden per pendidikan terakhir. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan totalnya adalah 30. Terdiri dari SMP, SD, 1 orang, SMP, 1 orang, SMA, 14 orang, perguruan tinggi berjumlah 14 orang. Jumlah seluruhnya 30. Jumlah responden yang memiliki pendidikan terakhir sekolah dasar adalah 3% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang. Sekolah menengah pertama adalah sebesar 3% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang. Sekolah menengah ke atas atau SMA sebesar 47% dengan jumlah responden sebanyak 14 orang, dan pendidikan terakhir di perguruan tinggi atau universitas adalah 47% dengan jumlah responden sebanyak 14 orang. Dan statistik deskriptif per soal kuesioner. Pernyataan pertama, pernyataan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai yang ke-17. Di sana sudah menampilkan statistik deskriptifnya. Grafik di atas diurutkan sesuai dengan nomor soal pernyataan dalam kuesioner. Dapat diketahui bahwa nilai min tertinggi adalah pernyataan kuesioner nomor 12, yaitu sebesar 4,56 termasuk dalam skala interpretasi sangat setuju. Pernyataan tersebut terdapat dalam variabel X2, yaitu hubungan pakaian dengan pertumbuhan iman. Dengan bunyinya pernyataan, saya meyakini gambar Allah dapat dilihat dalam setiap orang, oleh karena kita adalah ciptaan yang sama. Pernyataan tersebut didukung oleh Ellen G. White yang mengatakan bahwa jikalau dunia memperkenalkan sebuah mode pakaian yang sopan, pantas, dan sehat yang selaras dengan Alkitab, maka tidakkah akan mengubah hubungan kita dengan Allah? Orang-orang Kristen harus mengikuti Kristus dan menjadikan pakaian mereka selaras dengan firman Allah. Selanjutnya, nilai min terendah adalah pernyataan kuesioner nomor 9, yaitu sebesar 4,06. Walaupun pernyataan tersebut memiliki skor terendah namun termasuk dalam skala interpretasi setuju. Pernyataan tersebut terdapat dalam variabel X2, yaitu hubungan pakaian dan pertumbuhan iman. Dengan bunyi pernyataan, saya meyakini ketika menggunakan pakaian biarlah pengaruhnya yang suci akan dapat dirasakan semua orang yang bergaul dengan kita. Pernyataan tersebut didukung oleh Dr. Jennifer Bogartner yang menulis suatu buku dengan judul You Are What You Wear, yang pada intinya mengatakan bahwa pakaian kita adalah merefleksikan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ellen G. White yang mengatakan bahwa mereka tidak berhati-hati dan tidak rapi dalam berpakaian jarang yang bersifat luhur dalam perkataan mereka dan memiliki sedikit saja kehalusan dalam perasaan. Kadang-kadang mereka menganggap bahwa kegancilan dan kekasaran adalah kerendahan hati. Statistik deskriptif per variabel. X1 menunjukkan 4,38,
X2 menunjukkan 4,34, X3 menunjukkan 4,35, dan yang menjadi total seluruhnya 4,36 average. Grafik di atas menunjukkan bahwa hasil statistik deskriptif per variabel X1 sebesar 4,38, X2 sebesar 4,34, X3 atau per Y sebesar 4,35, dan skor rata-rata per variabel adalah sebesar 4,36. Grafik di atas menunjukkan bahwa skor statistik deskriptif responden yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 4,22 masuk dalam skala pernyataan setuju, dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 4,57 masuk dalam skala pernyataan yang sangat setuju. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa nilai min tertinggi berdasarkan jenis kelamin adalah yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian dapat diketahui bahwa skor rata-rata menunjukkan nilai min sebesar 4,39 dan termasuk dalam skala pernyataan setuju. Statistik deskriptif per umur. Grafik di atas menunjukkan bahwa skor statistik deskriptif responden yang berusia 50 tahun ke atas adalah sebesar 4,68 termasuk dalam skala pernyataan yang sangat setuju, dan yang berusia 25 sampai 50 tahun sebesar 4,22 termasuk dalam skala pernyataan setuju. Yang berusia di bawah 25 tahun sebesar 4,41 masuk dalam skala pernyataan setuju. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai min tertinggi berdasarkan usia adalah yang berusia 50 tahun ke atas, yaitu sebesar 4,68 masuk dalam skala pernyataan sangat setuju. Skor rata-rata dari setiap indikator sebesar 4,36 masuk dalam skala pernyataan setuju. Grafik di atas menunjukkan bahwa skor statistik deskriptif responden yang memiliki pendidikan terakhir di sekolah dasar sebesar 4,79 dan sekolah menengah pertama sebesar 4,51 dan di sekolah menengah atas sebesar 4,33 termasuk dalam skala pernyataan setuju. Memiliki pendidikan terakhir di perguruan tinggi sebesar 4,34 termasuk dalam skala pernyataan setuju. Skor rata-rata dari setiap indikator adalah sebesar 4,36 masuk dalam skala pernyataan setuju. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai min tertinggi yaitu yang memiliki pendidikan terakhir di sekolah dasar dengan total min sebesar 4,79 dalam skala pernyataan yang sangat setuju. Statistik deskriptif per pekerjaan. Grafik di atas menunjukkan bahwa skor statistik deskriptif responden yang memiliki pekerjaan swasta adalah sebesar 4,38 termasuk dalam skala pernyataan yang sangat setuju, dan yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar adalah sebesar 4,31 termasuk dalam skala pernyataan setuju. Yang memiliki pernyataan sebagai ibu rumah tangga adalah sebesar 4,39 termasuk dalam skala pernyataan setuju, dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan total min sebesar 4,39 termasuk dalam skala pernyataan setuju. Sedangkan skor rata-rata setiap indikator adalah sebesar 4,36 masuk dalam skala pernyataan setuju. Dan yang menjadi kesimpulan adalah hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan pada anggota Jemaat Gereja Masihat Hari ke-7 DKI Jakarta Jemaat Kalimalang mencakup 30 responden dan jumlah populasi 80 anggota jemaat atau anggota baptis. Melalui pengumpulan data hasil kuesioner dapat disimpulkan sebagai berikut. Tabel kesimpulan uji hipotesis. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh F hitung besar sebagai 4124.0,53 jika dibandingkan dengan F tabel dengan F2 banding 29 sebesar 3,05 pada taraf signifikan 5%. Kemudian dapat disimpulkan hipotesa kedua diterima, yaitu terdapat pengaruh pertumbuhan kerohanian terhadap cara berpakaian anak-anak dan remaja dalam perbaktian di Gereja Masihat Hari ke-7 DKI Jakarta Jemaat Kalimalang berdasarkan 1 Korintus 10 ayat yang ketiga.
dilihat dari hasil R kuadrat Y, yaitu 1,2 pada tabel kesimpulan uji hipotesis di atas rangkuman hasil uji hipotesis sebesar 90,2%. Yang pertama, berdasarkan hasil deskriptif statistik variabel X1, yaitu hubungan pakaian dengan pertumbuhan iman, dapat dilihat hasil rata-rata total skor 4,37 masuk dalam skala pernyataan setuju, yang artinya bahwa anggota Gereja Masihi Advent Hari ke-7 DKI Jakarta Jemaat Kalimalang setuju dan mengakui bahwa ada hubungan yang signifikan antara pakaian dengan pertumbuhan iman. Ketiga, berdasarkan hasil deskriptif statistik variabel X3 atau Y, yaitu tentang standar dalam berpakaian dalam beribadah, dengan rata-rata total skor 4,35 masuk dalam skala pernyataan setuju. Artinya, anggota jemaat Gereja Masihi Advent Hari ke-7 DKI Jakarta Jemaat Kalimalang setuju mengakui ada hubungan yang signifikan antara standar berpakaian yang menunjukkan pertumbuhan kerohanian seseorang. Standar berpakaian yang dimaksud adalah seperti yang dibahas dalam bab 2, bahwa standar berpakaian yang sopan, rapi, bersih, dan tidak menjadikan pusat perhatian, melainkan menunjukkan tabiat Kristiani, yaitu sesuai dengan Alkitab dan ajaran Yesus Kristus. Dan menjadi implikasinya adalah setelah melakukan kajian, baik kajian teori maupun kajian analisis Alkitab dan penelitian terhadap pengaruh pertumbuhan kerohanian terhadap cara berpakaian anak-anak dan remaja dalam perbaktian di Gereja Masihi Advent Hari ke-7 DKI Jakarta Jemaat Kalimalang berdasarkan 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, maka peneliti memberikan implikasi bahwa cara dan model berpakaian yang pantas dan sopan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan kerohanian jemaat, teristimewa bagi anak-anak dan remaja. Dan menjadi sarannya adalah hasil penelitian ini memberikan pengetahuan agar anggota atau orang tua, anggota majelis jemaat, dan pendeta dalam keterlibatan untuk memperhatikan cara berpakaian yang benar, serta memberikan contoh yang baik bagi anak-anak, remaja, maupun pemuda dalam setiap kumpulan-kumpulan peribadatan, terlebih peribadatan di jemaat. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut. Perlunya memotivasi seluruh anak-anak, remaja, dan pemuda khususnya yang ada di Gereja Masihi Advent Hari ke-7 DKI Jakarta Jemaat Kalimalang sekitarnya untuk mengerti dengan baik hubungan berpakaian dengan pertumbuhan iman melalui contoh yang benar dari para anggota, para orang tua dalam jemaat, para anggota majelis jemaat maupun pendeta dalam jemaat. Yang kedua adalah penulis memberikan saran kepada Konferensi DKI Jakarta untuk mengadakan program seminar khusus tentang etika berpakaian standar Kristiani ke jemaat-jemaat agar seluruh anggota jemaat disegarkan kembali dan anak-anak, remaja, dan pemuda dapat bertumbuh kerohanian mereka melalui seminar-seminar tersebut. Dan menulis memberi saran kepada anak-anak, remaja, dan pemuda DKI Jakarta, khususnya di jemaat Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Kalimalang, untuk berani tampil beda dalam hal positif dan benar, terutama dalam berpenampilan melalui cara berpakaian yang benar, dan mau menerima setiap nasihat yang benar dari orang tua baik di rumah maupun di jemaat, serta lebih menonjolkan pakaian tabiat Kristus daripada pakaian lahiriah, sehingga kerohanian dapat bertumbuh ke arah Kristus. Mari bekerja melalui tubuh dan memantulkan karakter Allah. Tuhan memberkati semua. Terima kasih.